pastikan kalian sedang sendirian. Assalamualaikum Sobat Horor dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen Nyari Mamat, nyarita horor malam Jumat. Nyari Mamat episode kali ini, podcast Horor Demit akan menceritakan pengalaman seorang karyawan ketika dia harus lembur sampai malam hari di kantornya. Dan buat kalian yang kebetulan dengerin cerita ini pas lagi lembur dan lemburnya di malam hari, mending skip aja dulu. Takutnya mereka juga akan ikut dengerin cerita ini. Karena memang mereka juga bisa penasaran. Oke, tanpa basa-basi lagi, pakai headsetnya, tutup mata kalian, rebahan dan enjoy the horror. Semua yang kujalani akhir-akhir ini menjadi penuh dengan kewaspadaan. Setelah mengingat salah satu kejadian yang sebelumnya terjadi kepadaku. Panggil saja aku Rembo. Teman-temanku biasanya memanggilku dengan nama itu. Ya mungkin karena tubuhku yang kekar berotot. Tapi sebenarnya tubuhku ini bukan jaminan akan keberanianku menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata. Aku bekerja sebagai seorang staf keuangan di salah satu perusahaan IT di kota Bandung. Dan kantorku ini berada di kawasan strategis, sehingga mudah bagiku untuk menghilangkan penat. Ya sekedar dengan mampir ke kafe-kafe sepulang aku bekerja. Kebetulan awal aku masuk ke kantor itu adalah pada bulan Februari, sehingga kesibukan yang aku dapat tidak terlalu menyusahkanku. Karena seberat apapun pekerjaannya, selalu aku bisa selesaikan di jam kerja. Semuanya berbeda cerita ketika masa kerjaku menghadapi akhir tahun. Aku menghadapi yang namanya periode tutup buku. Pekerjaan yang paling berat bagi seorang staf keuangan, sehingga membuatku lembur sampai malam hari. Sebenarnya aku ini adalah seorang yang penakut. Bahkan aku tidak berani jika berada di ruangan sendirian, apalagi ini malam hari. Hari pertama lembur dilaksanakan di hari Senin. Dan untungnya ketika itu aku melaksanakan lembur ditemani oleh temanku yang bernama Chandra. Dia adalah salah satu seniorku di kantor ini. Namun karena sudah berbulan-bulan mengenalinya, sehingga tidak membuatku canggung kepadanya. Kantorku ini mempunyai 3 lantai. Di antaranya lantai 1 untuk resepsionis dan ruang rapat. Lantai 2 itu digunakan untuk ruangan produksi. Dan lantai 3 itu adalah ruangan keuangan. Memang bukan tergolong bangunan yang besar. Tetapi ruanganku ini di lantai 3 ini cukup membuatku merinding. Jika malam hari harus menaiki tangga sementara di ruangan-ruangan lain dalam keadaan gelap. Dan sialnya lagi, posisi mejaku di lantai 3 ini bukan dekat dengan pintu masuk ruangan. Posisi mejaku itu tepat berada di pojok paling kiri, jauh dari pintu masuk. Sedangkan meja Chandra terletak di dekat pintu masuk ruangan. Beruntung banget dia, gumamku dalam hati. Ketika aku berdiri dan mengintip ke bilik kerjanya, terlihat cahaya komputer dari biliknya itu. Chan, lu mau makan gak? Kita bareng yuk. Tidak terdengar jawaban apapun darinya. Karena pikirku
Dia sedang fokus bekerja sambil mendengarkan lagu dari headsetnya. Aku bisa memastikan itu karena terlihat kepalanya yang bergerak-gerak menggunakan headset. Ya, aku pun tidak memberanikan diri untuk sendirian ke lantai bawah. Yang aku lakukan hanyalah duduk kembali di kursi kerjaku. Berusaha untuk fokus meskipun perutku ini sudah terasa lapar. Aku dikagetkan dengan suara pintu ruangan yang ditutup. Loh, si Chandra mau ke bawah kok nggak ngajak-ngajak sih? Aku memastikan melihat ke bilik kerjanya dan aku memang tidak menemukan dia di sana. Asli, gak setia kawan banget tuh orang. Aku pun kembali ke mejaku untuk melanjutkan kerja. Tak lama, pintu ruanganku ini ada yang menutupnya kembali. Itu tandanya Chandra sudah kembali ke mejanya. Aku yang sedikit kesal meneriakinya. Chan, kok lu ke bawah gak ngajak-ngajak sih? Lagi-lagi tak ada jawaban dari Chandra ketika itu. Dan aku melihat dia masih asyik dengan headset di telinganya. Kenapa sih tuh orang? Telepon dari siapa sih ini? Ya, halo? Woi, Mbo. Ngapain sih lo? Betah banget ada di atas. Gak lapar lo? Sini ngopi-ngopi dulu. Loh, bukannya lo lagi kerja? Gue sahutin dari tadi lo kagak denger. Siapa lagi kerja, bro? Gue baru datang ini. Tadi gue ke rumah dulu. Ambil amunisi buat lembur. Ya buat lu juga lah. Seriusan lo? Serius ini? Ini gue lagi bareng Bang Mamat di bawah. Astaga. Lantas, yang aku lihat di bilik kerja Chandra itu siapa? Nafasku mulai tak beraturan. Aku berusaha untuk menenangkan diri, tapi tak bisa. Dan aku mencoba ekstra fokus untuk melanjutkan pekerjaan. Aduh. Siapa tuh? Masih dalam ketakutanku itu, aku dikagetkan dengan lampu ruangan yang mendadak mati dan hanya menyisakan cahaya dari layar komputerku saja. Aduh, pakai mati lagi. Ketakutanku itu semakin menjadi ketika terdengar suara nafas berat yang menghembus tengkukku. Jangan ganggu. Aku memejamkan mata dan berharap apapun makhluknya itu segera pergi. Tapi bukannya pergi, makhluk itu malah mengeluarkan suara yang tak jelas. Aku yang merasakan ketakutan itu seketika menemukan sedikit keberanian untuk mengambil langkah 1000 kabur dari teror mata dan Allahu Akbar. Makhluk itu sudah ada di depanku. Sosoknya hanya kepalanya saja. Iya, itu kepala buntung. Dan yang awalnya kusangka headset yang terpasang di telinganya itu ternyata itu adalah sebuah tanduk yang melengkung ke bawah. Dia menyeringai ke arahku. Aduh. Aku memaksakan diri untuk berlari meskipun langkahku ini gontai karena lututku ini terasa lemas. Sampailah aku di lantai bawah dan keluar dari gedung kantorku ini. Dan kulihat Chandra sedang asik ngopi-ngopi bersama Bang Mamat di sebuah warung kopi yang terletak di samping depan kantorku ini. Aku pun menghampirinya. Melihatku yang ketakutan, reaksi Chandra hanya biasa saja. Seperti tahu apa yang terjadi kepadaku, Chandra langsung berkata, "Kalau
yang kutemui di lantai 3 itu adalah Ki Buntung. Dia adalah penghuni lantai 3. Semua orang di kantorku ini, apalagi orang-orang di lantai 3, sudah tahu betul dengan keberadaan Ki Buntung. Makanya setiap kali harus lembur, orang-orang di lantai 3 harus membackup data-datanya terlebih dahulu ke laptop pribadi mereka untuk kemudian dikerjakan di lantai bawah. Mereka menjaga agar tidak bertemu dengan Ki Buntung karena katanya dia adalah perwujudan lain dari jin Banaspati yang sangat berani mencelakakan orang lain.